Selanjutnya ini ada Dokter Yusrin Aulia juga kayaknya mau bertanya, mungkin bisa Silakan, dinyalakan Dr. Yusrin. Oke, mikrofonnya. Assalamualaikum dokter. Sudah berubah wujud. Iya, Waalaikumsalam. baik. Ya, mau nanya dok gini, jadi kan beberapa saya tuh pernah baca, jadi kayak sel jaga, mohon maaf ya adik-adik jangan ditiru, ada sel-sel jaga itu yang menggantikan dokter untuk jaga di klinik perusahaan mana gitu dokter. Nah, itu sebenarnya perannya dia nanti hanya sebagai dokter umum aja kan. Terus apakah dokter yang bekerja di klinik di suatu perusahaan itu juga otomatis menjadi dokter perusahaan yang untuk apa ya, menganalisis fit unfit, terus menganalisis ini PAK atau gimana, memberikan surat izin itu atau gimana? Terus apakah bisa klinik di perusahaan itu juga menjadi FKTP gitu dok? Karena sekarang kan eranya era JKN gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Nah, ini yang saya tahu ya, ada di sebuah pabrik gitu ya di Malang itu ada kliniknya. Terus kemudian kebanyakan memang dokter perusahaan ada atau selalu ditemukan di klinik itu. Memang perusahaan itu memang punya klinik itu. Terus kemudian bisa juga nantinya kalau misalnya pekerjaannya banyak gitu ya, apalagi sekarang semua perusahaan dituntut harus memiliki BPJS untuk pekerjaannya. Maka itu kenapa klinik itu nanti bisa dirubah atau ditambahi fungsinya sebagai FKTP. Jadi tergantung siapa yang terdaftar di sana bisa. Jadi tetap, jadi kalau klinik sudah bersama dengan BPJS pasti syarat-syaratnya sudah ada. Dan pengelolanya biasanya dokter di klinik itu, dan notabene dia juga memang dokter di perusahaan itu. Yang diprioritaskan adalah FKTP-nya itu memang untuk pekerja di pabrik tersebut gitu loh. Itu yang diprioritaskan ya dok. Berarti kalau misalnya warga-warga sekitar gitu masuk ke kapitasinya situ berarti boleh aja ya dokter ya? Nggak ada batasan juga ya dok berapa kapitasi? Kayaknya nggak ada sih batasannya berapa. Oke. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ya dok, lanjut dok. Ini sepertinya ada dokter Rubayat. Ini mau bertanya apa ya dok? Monggo silakan dok, nyalakan mikrofonnya. Saya bertanya, saya harusnya bertanya pada suhu Nah, itu ini. dok. Ini bagaimana ini dokter Rubayat? Monggo dok. Gimana beliaunya ini mana ini? Waduh, minta maaf suhu. Monggo. Ya, Mbak. Mohon ampun suhu. Oh, Mbak. Santai aja. Monggo dok, monggo dok. Saya nggak ingin bertanya macam-macam. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Ya, Eski sungkem sama dokter Rubayat loh. ya, tapi juga ada pertanyaan dari dokter Robo ya mengenai apa tadi, ada perbedaan job desk antara magister ya, S2 dan spesialis ya, karena Nah, ini yang bisa jawab saya pernahnya ya. Kan ini yang bisa jawab dan dengkotnya ini saya nggak tahu itu, terus terang itu saya nggak tahu ini. Monggo silahkan. Sedikit ya, izin moderator dan pemateri utama. Monggo dok. Ini seniornya memang. Nah, ini dengkotnya yang asli. Iya, saya lupa ini sebenarnya kan alumni ya. Saya kan bukan alumni dari FKUMM ya, tapi bagian dari FKUMM. Bagian dari FKUMM. Beruntung aku ini. Sedikit ini beruntung menjawab pertanyaannya Dokter Probo ya. Perbedaan job desk magister okupasi dan spesialis okupasi itu sebenarnya kurang lebih secara umum job desk-nya itu kurang lebih sama ya sebenarnya antara S2 dan spesialis. Cuman perbedaannya adalah di spesialis mereka lebih ke arah klinisi ya. Jadi S2 lebih ke manajemen, tapi memang spesialis itu yang saya tahu memang prosesnya ada materi banyak, mungkin 80-90% itu materinya sama dengan yang ditempuh oleh teman-teman yang menempuh magister MKK ya kalau di UI ya.
Jadi MKK biasanya sih kalau teman-teman lanjut itu MKK dan lanjut ke SP Koka. Jadi basicnya sih sama, cuman memang job desk-nya lebih ke klinisi sih kalau ke spesialis okupasi itu ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga jadi manajernya juga di sebuah perusahaan yang memang membutuhkan konsultan. Gitu. Jadi yang sudah dijalankan ini ada suhunya lagi, cuman beliaunya mungkin nggak gabung ya, Dr. Febri sebenarnya yang lebih sudah berkecimpung lama sekali di dunia perusahaan, di dunia K3 ini. Ya beliau kan memang bukan spesialis, tapi memang beliau sudah sangat lama untuk berperan di dunia K3 ini. Jadi beliau sifatnya lebih ke konsultan. Jadi misalkan ada kasus K3 dan kecelakaan kerja, dan sama seperti yang kemarin di Sampurna ya, kasus COVID itu, yang memang beliau terjun langsung juga untuk menangani bagaimana tentang K3-nya. Jangan-jangan ini ada masalah di K3-nya gitu. Jadi kalau singkatnya sih job desk-nya perbedaannya sangat tipis. Jadi magister okupasi pun sebenarnya bisa bertindak sebagai spesialis, tapi perbedaannya itu hanya klinisi aja. Jadi kalau magister lebih ke arah manajerial, terus kemudian spesialis itu lebih ke arah klinisi, tapi mereka bisa saling silang, bisa saling melengkapi. Tapi biasanya sih kalau yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan itu ya tergantung request-nya sih. Biasanya sih bisa S2 okupasi, strip atau garis miring, spesialis okupasi gitu. Mana yang lebih diperlukan? Sebenarnya sama aja sih. Karena yang saya tahu di spesialis okupasi itu memang ya lebih spesifik ke penyakit-penyakit akibat kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan sebenarnya itu ya mungkin saya bilang mungkin 50-60% itu hampir sama dengan kompetensi dokter umum. Karena spesialis okupasi juga tidak bisa bekerja sendiri, harus juga berkolaborasi, misalkan PAK pada penyakit dalam, jadi harus berkolaborasi dengan penyakit dalam atau jantung atau bedah, bahkan misalkan kalau terjadi trauma misalkan, atau saraf mungkin, atau apapun yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi pada saat itu. Jadi singkatnya sih ya bedanya tipis sih, job desk-nya hampir sama aja. Tergantung monggo nanti yang ingin bercita-cita jadi S2 ya monggo, dan atau yang mau spesialis ya monggo. Cuman ya bedanya kita di sekolahnya ya durasinya 2 tahun dengan nggak tahu spesialis okupasi itu berapa semester ya, saya lupa, 3,5 atau 4 kalau di UI itu ya. 4 kayaknya, Dok. 4 ya. Insya Allah 4. Dok. Ya. Halo. Halo, terima kasih. Cukup sangat jelas dan padat penjelasannya. Ya, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, gitu. Saya kembali ke Dokter Feni dulu. Terima kasih dari Dokter Bet sudah menjawab pertanyaannya Dokter Probo ya. Ini ada pertanyaan dari Alifah Hasna dari angkatan 2014. Kalau untuk program magister itu bisa ditempuh atau tidak saat internship? Nah, ini yang mungkin jadi banyak pertanyaan, ya boleh apa enggak sih gitu. Dokter Feni mungkin kalau tahu jawabannya bisa dijawab. Iya. Apakah intensif itu boleh? Intensif itu boleh nggak? Dok, mic-nya didekatkan, Dok. Nggak mau jauh-jauh, Dok. Intensif itu boleh meninggalkan ini ya, boleh meninggalkan apa? Tempat kerja ya. Nah, itu setahu saya nggak bisa ya, Dok. Tergantung stase ya, kadang-kadang ada memang rumah sakit tertentu yang memang lebih longgar, ada rumah sakit yang memang lebih terikat gitu, Dok. Ya. Ya itu tadi sebenarnya. Kalau mau milih mau sekolah S2 dan sebagainya, sebenarnya siapapun bisa masuk, bisa terafiliasi di situ. Yang penting kan semua syarat-syarat administrasinya sudah terpenuhi semua kan.
semuanya pasti bisa, Kalau semuanya pasti bisa masuk. ini pertanyaan dari saya sendiri dok. Kalau magister itu apakah minta untuk menjadi, maksudnya ijazahnya itu ijazah dokternya atau ijazah esketnya dok yang digunakan? Kalau kita itu ya biasanya kalau dokter yang diminta pasti ijazah dokternya biasanya yang diberikan itu. Oh gitu, siap-siap dok. Ini untuk Alifa Hasna, mungkin apakah sudah puas dengan jawabannya? Orangnya mana ya? Masih aktif apa tidak ini? Oke, dokter. Jadi saya mau bertanya, mungkin saya juga kan ada beberapa pendaftaran di itu yang misalnya dia bekerja harus ada izin karena ada tugas belajar seperti itu, dokter. Nah, apakah memang kalau sedang internship nggak bisa untuk S2 gitu, dokter, atau bagaimana? Nah, ya itu tadi syaratnya internship itu apa? Terus terang kan saya nggak terlalu memperhatikan ya syarat-syarat internship itu apa. Tapi kalau misalnya sekolah S2, sekolah S2 itu pasti semua persyaratan itu terpenuhi ya kan. Kalau semua persyaratan terpenuhi ya pasti kelanjutan administrasinya itu kan pasti lolos gitu loh kan. Terus habis itu kan nanti pasti ada ujiannya, ada ujian apa? Ujian kompetensi dasar, ujian bahasa Inggris, kalau semuanya lolos sudah diterima kan gitu aja kalau S2-nya. Nah, kalau misalnya kalau zaman saya waktu sekolah di UNI, saya sekolahnya di kedokteran keluarga loh ya. Saya nggak tahu kalau di industri atau K3 saya nggak terlalu paham sebenarnya. Tapi kalau saya waktu ikut sekolah atau mendaftar sekolah S2 dulu, zaman saya kan belum ada intensif nih. Jadi ya langsung lulus dokter ya kita langsung bisa daftar. Kalau sudah lolos sudah kita bisa masuk kuliah di situ. Gitu. Kalau mungkin nanti kalau misalnya di universitas tersebut atau di program magisternya itu diminta bahwa sudah selesai internship ya berarti kan itu pasti syarat administrasi kan gitu. Pada dasarnya kan pasti bisa. Iya, berarti tergantung syarat administrasi dari masing-masing universitas yang menyelenggarakan program magister tersebut, dok. Ya mungkin Alifah, gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, baik dokter. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Syuna. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya untuk pendaftaran ke perusahaan, pendaftarannya alurnya gimana? Terus untuk mencari lowongan kerjanya itu di mana gitu ya dok? Nah ini dok mungkin bisa dijawab. Ini biasanya ya ada info-info tersebut tuh biasanya di bagian disnaker biasanya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu biasanya mencari dokter-dokter yang sudah bersertifikat Hiperkes itu biasanya lewat disnaker. Ini disnaker itu biasanya ada info-info di sana. Biasanya gitu. Oh, ya. Atau mungkin mereka membuka lowongan sendiri ya. Jadi misalnya lewat media, jadi lewat Facebook, lewat Instagram. Kalau kita follow perusahaan-perusahaan itu ya. Jadi dibuka lowongan membutuhkan kan biasanya gitu. Nah itu langsung aja masukkan. Atau mungkin ada kabar dari disnaker biasanya begitu. Biasanya perusahaannya sendiri yang apa ya, yang mengeluarkan apa ya lowongan kerjaan gitu misalnya dibutuhkan dokter perusahaan dengan berapa syaratnya biasanya gitu. Ya berarti kalau untuk alurnya berarti ya tergantung oleh perusahaan yang apa ya? Ya, memberikan lowongan kerja itu ya dok ya, yang membuka ya. Jadi Syuna bagaimana? Mungkin ada yang masih ingin ditayangkan atau sudah puas dengan jawabannya? Atau masih di sini atau enggak ya Syuna? Oh itu sudah sampun katanya dok. Ya ini ada terakhir nih kayaknya dok. Ada pertanyaan dari dokter Anung. Mohon izin bertanya, kompetensi apa yang harus ditambahkan untuk mempersiapkan lulusan dokter dengan titik fokus kedokteran industri? Nah ini berat ini.
ya sesuai sih sebenarnya. Jadi karena ini kan kalau misalnya kita berbicara dengan visi misi gitu ya, jadi memang tambahan untuk materi di kurikulum. Jadi semuanya, semua yang menyangkut ilmu tentang industri. Jadi mulai dari misalnya aja nih, ini mumpung ada suhunya di sini ya. Jadi kayak materi ergonomi, kesehatan kerja, SMK 3 itu ya. Terus kemudian apalagi ya, pembuatan laporan gitu ya, pembuatan laporan kalau misalnya ada kecelakaan kerja, ada penyakit yang berhubungan dengan kerja, itu memang materi yang harus ditambahkan di situ. Kemudian teknik komunikasi, komunikasi dengan pegawai, sebagainya, itu saya rasa juga harus kita tambahkan di sana.